Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi atau selamat siang. Di sini saya bertemu lagi dengan saya Desi Handasari sebagai dosen di mata kuliah Sistem Kelembagaan Keuangan. Di sini saya akan membicarakan tentang Bank Indonesia. Apa sih Bank Indonesia dan bagaimana perannya Bank Indonesia di dalam sistem kelembagaan keuangan kita di Indonesia? Dimulai dari sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1828 didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah The Javasche Bank. Di sini tugasnya The Javasche Bank ini adalah sebagai bank sirkulasi yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Dan pada tahun 1953 setelah kita merdeka, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi The Javasche Bank sebagai bank sentral. Dengan 3 tugas utama, yaitu yang pertama di bidang moneter, yang kedua di bidang perbankan, dan yang ketiga di bidang sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga diberi tugas penting lainnya dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial. Dan pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperkuat kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya di tahun 99 seperti yang kita tahu, di tahun 98 kita sempat mengalami namanya krisis moneter. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan di tahun 2008 peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Sebelum masa kemerdekaan, selain The Javasche Bank, ada beberapa bank yang didirikan oleh pihak asing, ini swasta, yaitu dengan pendanaan asing yang dimiliki oleh orang Hindia Belanda, dimiliki oleh orang Inggris, dimiliki oleh orang Jepang, dan dimiliki oleh orang Cina. Dan bank tersebut didirikan hanya semata-mata untuk menguntungkan orang asing, tidak untuk menaikkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Tetapi selain itu, bank itu semua ada juga bank yang memang didirikan oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama ada Bank Kiai yang didirikan oleh Patih Wiryatmaja di Purwokerto pada tahun 1896. Yang kedua ada Indonesia Study Club yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Yang ketiga ada NV Bank Bumi di Jakarta, dan yang keempat ada Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukit Tinggi. Dan bank yang ada pada masa kemerdekaan yaitu bank pemerintah, lahirlah Bank BNI yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, Bank Rakyat Indonesia, dan yang untuk bank swastanya ada Bank Surakarta oleh maskapai Andi Bumi Putri di Solo, Bank Indonesia di Palembang, Indonesia Banking Corporation di Yogyakarta, dan Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Yang kita tahu bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Iya, memang benar. Jadi bank sentral itu adalah lembaga keuangan negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kewajiban moneter, mengontrol kelancaran sistem pembayaran dan pengawasan perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Di Indonesia ini ya bank sentral kita adalah Bank Indonesia, dan tujuan dan tugas umum Bank Indonesia itu tidak sama dengan bank umum. Kalau bank umum memang bertujuan untuk menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan profit, sedangkan Bank Indonesia memiliki tujuan seperti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 99, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kestabilan nilai rupiah diukur berdasarkan perkembangan inflasi, dan kestabilan rupiah diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas dan fungsi Bank Indonesia itu ada 3. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan moneter dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini yang terdiri dari yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan target laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, pasar uang, penetapan suku bunga, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembayaran. Yang ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan jangka pendeknya. Yang keempat, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar. Yang kelima, mengelola cadangan devisa. Yang keenam, melakukan survei bersifat makro dan mikro secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Di sini tugasnya Bank Indonesia itu antara lain yang pertama, melaksanakan dan pemberian persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk mencapai laporan kegiatan. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, mengatur sistem clearing antar bank dalam bentuk rupiah atau falas. Yang kelima, penyelenggaraan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Yang keenam, menetapkan macam, harga, ciri, uang, dan bahan tanggal mulai diberlakukannya uang yang dikeluarkan. Yang ketujuh, mengeluarkan, mengedarkan, atau mencabut, menarik, dan memusnahkan serta mengganti uang dari peredaran dengan nilai yang sama. Jadi bisa dibilang Bank Indonesia itu adalah mengeluarkan, mengedar, dan mencabut. Tetapi Bank Indonesia tidak mencetak uang. Uang dicetak oleh peruri. Yang kedelapan yaitu menetapkan ketentuan dan regulasi perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Untuk tugas dan fungsi Bank Indonesia yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank, ini lebih kepada bank umum, yaitu yang pertama memberikan dan mencabut izin usaha bank. Yang kedua, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Yang ketiga, memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Yang keempat, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan tertentu. Yang kelima, mewajibkan bank untuk penyampaian laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala atau sewaktu-waktu. Yang kedelapan, memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI ada tindak pidana terhadap transaksi tertentu. Terus juga selain itu tugasnya adalah mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. Nah, itu adalah peran dan tugas Bank BI. Peran Bank Indonesia tuh ada 3, yaitu yang pertama sebagai bank sirkulasi, yang kedua bankers bank, dan yang ketiga lender of the last resort. Di sini maksudnya adalah bank sebagai sirkulasi adalah bank mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah atau hak oktoroi. Nah, sedangkan sebagai bankers bank adalah Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber-sumber dana bagi bank-bank yang ada di Indonesia, yaitu bank itu dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit terhadap nasabah. Dan sebagai the lender of last resort, yaitu artinya adalah Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat akhir. Bentuk pinjamannya adalah kredit likuiditas darurat. Bantuan ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Hubungan BI dengan pemerintah luar negeri itu ada beberapa. Hubungan BI dengan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai pemegang kas negara. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah BI, BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Yang ketiga,
Pemerintah wajib meminta dan mengundang pejabat BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap RAPBN. Dan yang kelima, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR sebelum menerbitkan surat-surat hutang pemerintah. Demikian pelajaran kita tentang Bank Indonesia. Untuk kurang lebihnya kita akan melakukan sesi diskusi, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.